Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 107. Oke, saya akan minta seseorang mengantarmu ke sana sekarang. Setelah mengatakan itu, Yang Tianming mengalihkan perhatiannya ke Wang Chuanjiang dan berkata, Wang Tua, bawa Tuan Guo untuk membunuh bajingan Su Chen itu. Saya harus melakukan hal lain, dan hal-hal di sana terserah Anda. Oke, Tuan Yang, serahkan saja masalah ini padaku. Dengan bantuan Tuan Guo, tidak hanya hitungan menit untuk membunuh Su Chen sampai itu. Jangan khawatir, saya jamin tidak akan ada masalah sama sekali. Wang Chuanjiang menepuknya, kata Bres. Kalau begitu, bawalah Tuan Guo bersamamu. Bagus. Di ruang perjamuan, pertemuan pertukaran bisnis berlanjut. Su Chen duduk di sudut dan melihat dengan kasar. Meskipun ini adalah pertemuan bisnis yang tersebar di seluruh provinsi Jiangnan, sebagian besar yang hadir adalah orang-orang kaya dari Linyang, bukan orang-orang terkemuka. Saat ini, seorang pelayan yang mengenakan kemeja putih menghampiri Su Chen. Halo, apakah Anda Tuan Su? Saya sakit apa? Pelayan itu tersenyum dan berkata. Halo Tuan Su, ada seseorang yang menunggu Anda di luar dan ingin mempersilakan Anda datang. Seseorang mencariku. Su Chen sedikit curiga. Jika Anda adalah seseorang yang mengenal Anda mungkin tidak berani meminta diri Anda untuk bertemu dengan cara ini. Oke, aku mengerti. Setelah menjawab, Su Chen mengangkat kepalanya dan melirik Lin Ruohan, yang sedang mengobrol di samping. Saya menemukan bahwa orang yang saya ajak bicara semuanya wanita, jadi saya merasa lega dan keluar untuk menepati janji. Setelah keluar, Su Chen melihat ke jalan di samping dan menemukan bahwa orang yang mencarinya ternyata adalah Wang Chuanjiang. Melihat ini, mulut Su Chen menunjukkan sedikit senyuman, dan berkata pada dirinya sendiri. Saya telah menunggu selama berhari-hari, dan akhirnya saya mengambil umpannya. Melihat Su Chen, Wang Chuanjiang berkata sambil tersenyum. Tuan Su, saya tidak menyangka kita akan bertemu di sini. Sungguh suatu kebetulan. Menurutku juga begitu. Su Chen, ini bukan tempat untuk berbicara. Apakah kamu tertarik untuk datang dan mengobrol denganku? Tentu saja. Su Chen mengangkat bahu dengan acuh tak acuh dan berkata. Setelah menunggu berhari-hari, inilah yang ditunggu-tunggu Su Chen. Di bawah kepemimpinan Wang Chuanjiang, keduanya pergi ke gang di sebelah mereka. Setelah tiba di sini, Su Chen mengetahui bahwa bukan hanya Wang Chuanjiang yang memintanya untuk bertemu, tetapi juga 3 direktur lainnya. Namun, yang tidak disangka Su Chen adalah selain Wang Chuanjiang dan 4 lainnya, ada juga Ye Yixuan dan Chen Tongtong yang baru saja minum bersamanya. Su Chen, kamu tidak menyangka kita akan bertemu secepat ini. Melihat Su Chen, Ye Yixuan berkata dengan dingin, seolah-olah dia sudah memiliki kekuatan hidup dan mati di tangan Su Chen. Saya benar-benar tidak menyangka seseorang akan mengambil inisiatif mencari kematian. Ayah Baptis, lihat, dia berani memarahiku, kamu harus mengambil keputusan untukku. Su Chen, kamu sedang mencari kematian, beraninya kamu berbicara dengan wanitaku seperti ini. Su Chen menggerakkan pergelangan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Setelah menyeret ini selama berhari-hari, aku harus berurusan denganmu. Ini akan menyelamatkanmu dari malam yang panjang dan banyak mimpi. Hehe. Wang Chuanjiang mencibir saat mendengar kata-kata Su Chen dan berkata. Su Chen, berhentilah membuat masalah, kamu sebenarnya bilang ingin berurusan dengan kami, haha, ini lelucon paling lucu yang pernah kudengar tahun ini. Saudara Wang, mari kita berhenti berbicara omong kosong dengannya. Tuan muda yang masih menunggu kita. Mari kita segera mengambil keputusan. Tidak apa-apa. Lagi pula, aku tidak ingin berbicara omong kosong dengannya. Selama dia mati, grup Lin akan menjadi milik kita. Setelah berbicara, Wang Chuanjiang berhenti, lalu menatap Su Chen dan berkata. Su Chen, aku tahu kamu punya masalah, jadi aku mencarikan seorang ahli untukmu hari ini. Aku ingin kamu tahu bahwa inilah yang akan kamu dapatkan jika kamu menyinggung perasaanku. Sepertinya aku sudah siap. Su Chen berkata dengan acuh tak acuh. Tentu. Setelah mengatakan itu, Wang Chuanjiang berkata ke ujung lain gang. Tuan Guo, saya telah membawa anak ini ke sini, Anda dapat mengambil tindakan. Bagus. Sebuah suara yang kuat datang dari jauh dan dekat, dan Su Chen mengangkat kepalanya dan menoleh. Saya menemukan 2 orang mendekat, seorang lelaki tua dan seorang pemuda. Dilihat dari cara mereka berjalan, sekilas saya tahu bahwa mereka adalah praktisi seni bela diri. Tuan Guo, dia ada di sini, mohon ambil tindakan untuk menyelesaikannya. Mengikuti arah jari Wang Chuanjiang, Guo Zentian melihat lebih dekat dan tiba-tiba menjadi marah dan berkata. Wang Chuanjiang, apa maksudmu? Kamu memintaku datang jauh-jauh ke sini hanya untuk membunuh seorang anak laki-laki. Kamu tidak melakukannya menurutku ini waktuku. Apakah itu sepadan? Tidak, Tuan Guo, tolong jangan salah paham dengan kami. Kami juga berada di sisi yang aman, tapi jangan khawatir, kami menjanjikan komisi 5 juta kepada Anda. Selama anak ini meninggal, jika kami akan menyerahkannya kepadamu secara penuh, tidak kurang 1 sen pun.
Tidak ada yang bisa menolak uang, begitu pula Guo Zentian. Wajah Guo Zentian meningkat pesat ketika dia mendengar Wang Chuanjiang menyebutkan komisi 5 juta. Demi uang, saya tidak akan berdebat dengan Anda. Tidak apa-apa. Anda bisa dengan mudah mendapatkan 5 juta. Kesepakatan ini layak untuk dilakukan. Tuan Guo, bisakah kita merawatnya sekarang? Wang Chuanjiang berkata sambil tersenyum. Guo Zentian mengangguk, kamu dapat mengambil tindakan sekarang, tetapi membunuh anak muda seperti itu pasti akan mengotori tanganku dan menghina reputasiku. Lebih baik aku membiarkan muridku melakukannya. Untuk menghadapi semut seperti itu, muridku satu orang sudah cukup. Oke, itu semua tergantung pengaturan Tuan Guo. Setelah Wang Chuanjiang selesai berbicara, Ye Yixuan, yang berdiri di samping, berbisik. Ayah baptis, muridnya dapat diandalkan. Bisakah dia membunuh anak ini? Hehe. Wang Chuanjiang tersenyum, lalu mencubit pantat Ye Yixuan dan berkata, sayang, jangan khawatir. Tuan Sun bukan orang biasa. Dia bisa melubangi dinding hanya dengan satu pukulan. Apakah menurutmu Su Chen masih punya peluang untuk bertahan hidup? Mendengar kata-kata ini, mata Ye Yixuan membelalak. Bukankah itu berarti Tuan Sun bisa membunuhnya hanya dengan satu pukulan? Tentu saja, jadi kamu hanya perlu patuh dan menonton acaranya. Oke, selama ayah baptismu bisa membunuhnya, maka aku akan membiarkanmu bermain sesukamu malam ini. Dasar anak hilang, cucilah dan tunggu aku malam ini. Setelah berbicara, Wang Chuanjiang menghampiri Sun Dapeng dan berkata, Tuan Sun, kami sudah menyiapkan uangnya, dan saya akan menyerahkan anak ini kepada Anda. Bagus. Setelah setuju, Sun Dapeng berjalan menuju Su Chen sambil melenturkan pergelangan tangannya dan berkata, jangan khawatir nak, waktu kami terbatas dan kami tidak akan menyia-nyiakannya untukmu, jadi hidupmu sudah hilang, dan percuma saja memohon ampun di hadapanku, Sun Dapeng. Kamu akan mati hari ini. Bab 108. Su Chen berdiri di sana dan mengangkat jarinya ke arah Sun Dapeng. Ayo, kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Jika kamu berani sombong di hadapanku, Sun Dapeng, lihat aku meledakkan kepalamu dengan satu pukulan. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat Sun Dapeng bergegas menuju Su Chen, sosoknya seperti kilat, begitu cepat sehingga orang bahkan tidak bisa melihat gerakannya dengan jelas. Wow, luar biasa, cepat sekali. Ye Yixuan berkata dengan heran. Tentu saja, sebagai murid Tuan Guo, bagaimana Tuan Sun bisa menjadi orang dengan reputasi palsu? Wang Chuanjiang berkata sambil mencibir. Saat ini, Su Chen pindah. Dan kecepatannya lebih cepat dari Sun Dapeng. Terdengar suara, pop. Su Chen langsung meraih kepala Sun Dapeng, mendorongnya ke tanah sambil berbisik dan berkata dengan suara dingin. Jika kamu adalah musuhku, Su Chen, kamulah yang seharusnya mati. Tidak. Ledakan. Kepala Sun Dapeng langsung meledak, dan kematiannya sangat menyedihkan. Diam. Kesunyian. Seluruh gang sepertinya menyesakkan. Semua orang memandang Su Chen dengan wajah ngeri. Mereka tidak pernah menyangka bahwa orang yang terbunuh seketika adalah Sun Dapeng. Guo, Tuan Guo, bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah Sun Dapeng muridmu? Bagaimana dia bisa membunuhnya seketika dengan satu gerakan? Wang Chuanjiang berkata dengan gemetar. Setelah sekian lama, Guo Zentian juga kembali sadar dan berkata, aku pernah meremehkannya sebelumnya. Anak ini tidak sesederhana kelihatannya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Jika kita tidak bisa membunuhnya hari ini, maka kitalah yang akan mati. Wang Chuanjiang sangat ketakutan. Segalanya telah mencapai titik ini, dan tidak ada ruang untuk relaksasi. Entah dia mati atau mati. Hehe. Saat semua orang sangat ketakutan, Guo Zentian mencibir dan berkata, sepertinya kamu masih belum mengetahui kekuatanku yang sebenarnya. Untuk anak muda seperti itu, apakah menurutmu aku akan takut padanya? Setelah bertahun-tahun, aku memiliki reputasi yang sangat tinggi di seluruh provinsi Jiangnan. Kamu pikir aku hidup sia-sia? Apa? Setelah mendengar ini, ekspresi Wang Chuanjiang segera menjadi cerah, dan wajah pucatnya juga meningkat pesat. Dengan kata-kata Tuan Guo, saya merasa lega. Setelah mengatakan itu, Wang Chuanjiang mundur ke belakang dan melanjutkan. Tuan Guo, orang ini membunuh muridmu. Kamu tidak bisa membuatnya mudah. Kamu harus mematahkan tangan dan kakinya dan membiarkannya mati kesakitan. Jangan khawatir, aku pasti akan menyelesaikan keluhan muridku dengannya. Menghadapi Su Chen, Guo Zentian mencibir dan berkata, wah, kalau dilihat dari postur tubuhmu, kamu pasti seorang praktisi, tapi aku ingin memberitahumu hari ini bahwa di hadapan kekuatan internal puncakku, keterampilan kucing berkaki tigamu saja tidak cukup. Seorang praktisi. Su Chen mencibir, jangan bandingkan sampah semacam itu denganku, kamu belum memenuhi syarat. Setelah mendengar ini, ekspresi Guo Zentian langsung menjadi marah. Mampu menjadi seorang pejuang adalah kebanggaan terbesar dalam hidupnya, tapi sekarang dia dibenci oleh seorang anak muda. Dia tidak bisa menelan nada ini. Bersikaplah berani dan derita kematian. Suara, desir. Guo Zentian mengerahkan kekuatan dengan kakinya dan bergegas menuju Su Chen. Baik dari segi momentum maupun kecepatan, dia lebih dari satu tingkat lebih kuat dari Sun Dapeng. Tidak ada perbandingan.
Ayah baptis, jika aku mengetahui hal ini, aku seharusnya mengirim Tuan Guo untuk membunuhnya. Sun Dapeng itu sia-sia. Dia terbunuh seketika dengan satu gerakan. Kita semua malu. Haha, saya salah perhitungan dalam hal ini, tapi jangan khawatir, Tuan Guo adalah Master Super yang berkuasa di Jiangnan. Hanya dalam 1 detik, Su Chen akan mati di tangan Tuan Guo. Retakan. Tepat ketika tidak ada yang punya waktu untuk bereaksi, Su Chen meraih leher Guo Zentian dan mengangkatnya dengan paksa. Bagaimana ini mungkin? Setiap orang yang melihat pemandangan ini tercengang. Itu bahkan lebih mengejutkan daripada saat Su Chen langsung membunuh Sun Dapeng. Itu adalah Master Super di puncak energi internal, berkali-kali lebih kuat dari Sun Dapeng. Tapi pada akhirnya, bagaimana dia bisa ditundukkan oleh Su Chen bajingan itu? Saat ini, orang yang paling ngeri adalah Guo Zentian. Andalah yang paling mengetahui kekuatan Anda sendiri. Dia tidak pernah memimpikannya. Dia sebenarnya ditundukkan oleh seorang anak muda. Dan masih dalam cara yang menghancurkan ini. Tidak, kata Guo Zentian dengan gemetar. Su Chen, aku tahu aku salah dan seharusnya aku tidak melakukan apapun padamu. Tolong berikan hidupku. Sudah larut. Suara, klik. Leher Guo Zentian patah, lalu dia dibuang seperti sampah oleh Su Chen. Berdebar. Setelah beberapa panggilan berturut-turut, Wang Chuanjiang, Ye Yixuan dan Chen Tongtong semuanya berlutut ke arah Su Chen. Tuan Su, kami tahu kami salah. Semua yang kami lakukan diperintahkan oleh Yang Tianming. Dia ingin mendapatkan Lin Ruohan, jadi dia ingin mencaplok grup Lin untuk mengakalinya. Kami hanyalah pionnya. Yang Tianming. Gelombang udara dingin meluap dari tubuh Su Chen. Meskipun Yang Tianming masih hidup, dia tidak berbeda dengan orang mati. Di mana Yang Tianming? Balas Tuan Su, bajingan Yang Tianming itu ada di kamar presidensial di lantai paling atas. Wang Chuanjiang berkata dengan tenang. Oke, aku sudah tahu semua yang ingin kamu ketahui, sekarang kamu boleh pergi dan mati. Tidak. Wajah Wang Chuanjiang menjadi pucat dan dia mendorong Ye Yixuan dan Chen Tongtong keluar. Tuan Su, saya memberikan kedua wanita ini kepada Anda sebagai permintaan maaf. Tolong selamatkan hidup saya. Ya, Tuan Su, selama Anda bisa mengampuni hidup saya, Ye Yixuan, akan menjadi wanita Anda. Saya dapat melakukan apapun yang Anda inginkan, bahkan jika saya adalah budak Anda, saya bersedia melakukannya. Mata dinginnya tertuju pada Ye Yixuan, dan Su Chen berbisik. Kamu tidak layak. Beberapa detik kemudian, Su Chen keluar dari gang dan berjalan menuju ruang perjamuan. Dan di sana, ada 6 mayat lagi. Konser piano dan cello terdengar merdu di ruang perjamuan, dan para tamu yang datang ke sini juga mengobrol dan bersenang-senang. Dilaporkan bahwa beberapa proyek bernilai miliaran dolar telah dinegosiasikan di sini. Halo, Tuan Lin. Tepat ketika Lin Ruohan sedang mencari Su Chen, dia menemukan seorang wanita jangkung berdiri di depannya. Apakah Anda Tuan Zhao dari Anjia Group? Lin Ruohan berkata dengan heran. Ini aku. Aku tidak menyangka Tuan Lin masih mengingatku. Zhao Anjia berkata sambil tersenyum. Tentu saja saya ingat beberapa hari yang lalu, ancor grup Anda Go Public, yang merupakan berita besar yang menimbulkan sensasi di seluruh provinsi Jiangnan. Akan aneh jika Anda tidak mengenal Tuan Zhao. Dengan sopan. Tuan Lin, mari kita berhenti bersikap sopan satu sama lain. Saya punya proyek bernilai 2 miliar dolar yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Apakah Anda punya waktu? Tentu. Yah, menurutku ini bukan tempat untuk ngobrol. Aku punya ruang konferensi di lantai 2 ruang perjamuan. Bagaimana kalau kita pergi ke sana untuk ngobrol? Tidak masalah. Bersambung.